Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Radita Caturvandani bersama rekan saya Ahmad Fauzi dan Ummul Aimah akan menjelaskan tentang sertifikasi benih buah naga. Apa itu sertifikasi benih? Sertifikasi benih merupakan satu cara pengawasan mutu benih baik di lapangan maupun di laboratorium untuk menjamin tingkat kemurnian benih dengan pemberian sertifikat atau label atas perbanyakan benih dengan peraturan atau prosedur yang berlaku. Selanjutnya, tujuan sertifikasi benih. Tujuan sertifikasi benih yaitu untuk memelihara kemurnian dan mutu varietas unggul agar tersedia secara kontinu atau berkesinambung bagi petani. Dalam pelaksanaan sertifikasi, varietas yang disertifikasi harus merupakan varietas unggul yang telah mendapatkan pengesahan dan pengakuan tentang keunggulan yang dimiliki. Sasaran sertifikasi benih. Sasaran sertifikasi benih dibagi menjadi 3, yaitu pertama, mempertahankan kemurnian keturunan yang dimiliki oleh suatu varietas. Yang kedua, membantu para produsen benih dalam memproduksi suatu benih dengan mutu yang lebih baik. Yang ketiga, membantu para petani mendapatkan benih yang diinginkan, serta dijamin kebenaran varietas dan mutunya. Selanjutnya, syarat sertifikasi benih. Yang pertama, varietas. Varietas yang disertifikasi harus telah ditetapkan sebagai varietas yang dapat disertifikasi oleh Menteri Pertanian. Sumber benih. Benih bersertifikat harus berasal dari kelas benih yang lebih tinggi tingkatnya. Untuk areal sertifikasi, tanah yang digunakan untuk memproduksi benih bersertifikat harus memenuhi persyaratan tergantung komoditi yang akan diproduksinya. Selanjutnya, pemeriksaan lapangan dan laboratorium. Untuk menilai hasil benih dari tanaman tersebut, benih tersebut harus dibawa ke laboratorium terlebih dahulu. Yang selanjutnya, peralatan panen dan processing. Perlengkapan dan peralatan harus bersih dari varietas yang tidak sama dengan yang akan dipanen. Label dan segel. Label yang digunakan adalah label yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan sertifikasi benih. Tugas dan fungsi sertifikasi benih yaitu yang pertama, mengadakan pemeriksaan lapang serta pengawasan panen dan pengolahan benih. Yang kedua, mengadakan pemeriksaan alat dan bahan, pengolahan benih serta mengambil contoh dari benih tersebut. Yang ketiga, untuk menetapkan lulus atau tidak lulusnya benih tersebut dalam rangka sertifikasi benih. Yang keempat, mengadakan pengawasan label dan segel sertifikasi untuk penyempurnaan sistem sertifikasi benih tersebut. Yang kelima, melaksanakan pengadaan label, sertifikasi, serta mengembangkan metode sertifikasi. Yang keenam, melaksanakan pengembangan sertifikasi serta pencatatan dan penyimpanan data yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Yang selanjutnya adalah permasalahan sertifikasi benih. Yang pertama, tidak selalu tersedianya sumber benih yang diperlukan sesuai dengan kelasnya. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan petani terhadap sertifikasi benih berlabel. Untuk yang ketiga, lahan atau lokasi pertanaman tidak memenuhi persyaratan dalam sejarah lapangan. Dan yang keempat, keadaan sosial ekonomi dari para petani sangat berpengaruh terhadap penyerapan pasar benih yang berlabel, atau dalam artian benih hasil sertifikasi kelas benih. Selanjutnya adalah kelas benih bersertifikat. Yang pertama adalah benih penjenis atau breeder seed atau biasa disingkat BS. Warna label kuning. Benih ini urutan pertama pada kelas benih, berasal dari pemuliaan tanaman yang masih sangat murni. Yang kedua adalah benih dasar atau foundation seed, atau biasa disingkat FS atau BD. Warna label putih, merupakan turunan dari benih penjenis
benih yang diperbanyak oleh balai benih induk. Yang ketiga adalah benih pokok atau stock seed, atau biasa disingkat SS atau BP. Warna label yaitu ungu. Benih ini merupakan turunan dari benih dasar. Benih ini diperbanyak oleh penangkar benih untuk diturunkan menjadi benih tebar. Dan yang terakhir adalah benih sebar atau extension seed, atau biasa disingkat ES atau BR. Warna label yaitu biru. Benih ini merupakan turunan benih pokok dari kelas benih keempat. Yang selanjutnya adalah alur penyediaan benih. Yang pertama adalah produsen BS. Produsen BS sendiri, pelaku atau produsennya sendiri yaitu Balit Kabi. Yang kedua yaitu produsen BD atau FS. Pelaku atau produsennya sendiri yaitu Balit Kabi, BPTP, BBI, BUMN atau swasta. Swasta sendiri di sini adalah perusahaan perorangan. Yang ketiga adalah produsen BP atau SS. Pelaku atau produsennya sendiri yaitu Balit Kabi, BPTP, BBI, BBU, BUMN, dan swasta. Yang keempat adalah produsen BR atau ES. Pelaku atau produsennya sendiri yaitu produsen benih atau BUMN dan swasta. Petani. Petani di sini yaitu pengguna dari benih itu sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila terjadi kesalahan kata ataupun tulisan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.